Metode ilmiah. Adapun indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita kali ini, antara lain, mendeskripsikan konsep metode ilmiah, mengidentifikasi syarat metode ilmiah, mengidentifikasi kriteria metode ilmiah, mendeskripsikan karakteristik metode ilmiah, mendeskripsikan tujuan metode ilmiah, mengidentifikasi sikap ilmiah, mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti, antara lain bayi tabung, terapi gen untuk penderita penyakit leukemia, ditemukannya bibit padi unggul, di mana padi ini berbuah dengan cepat, jumlah bulir banyak dan besar. Luar biasa sekali, ini adalah hasil dari penerapan metode ilmiah. Definisi dari metode ilmiah menurut para ahli, yang pertama kita kaji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Menurut J. Sudarminta, 2002, metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi dan melibatkan uji coba hipotesis serta teori secara terkendali. Menurut Agung Nugroho dan kawan-kawan, 2009, menyatakan bahwa metode ilmiah merupakan suatu metode yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam ilmu pengetahuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metode ilmiah itu adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah serta merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Syarat metode ilmiah antara lain objektif, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung dengan fakta-fakta empiris. Metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sistematik, artinya pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Berlaku umum, universal, artinya pengetahuan itu tidak hanya dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta, artinya keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam suatu penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan dianalisa, itu harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Janganlah merupakan penemuan atau pembuktian didasarkan pada hayalan, perkiraan, legenda, atau kegiatan-kegiatan sejenis. Bebas dari prasangka. Metode ilmiah itu harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif,
Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap, dan dengan pembuktian yang objektif. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis. Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena, harus digunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis, dan fakta yang mendukung dengan menggunakan analisis yang tajam. Nah, disinilah dituntut adanya penalaran yang kritis. Menggunakan hipotesa. Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesa harus ada untuk memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti. Menggunakan ukuran objektif. Kerja peneliti dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras. Menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam memperlakukan data, ukuran kuantitatif, jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata memandang, sejauh sebatang rokok, dan sebagainya. Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating. Karakteristik metode ilmiah. Kritis dan analisis. Karakteristik pertama dari metode ilmiah adalah kritis dan analisis. Mendorong kepada suatu kepastian dan proses penelitian untuk mengindikasi masalah dan metode untuk mendapatkan solusi. Logis. Ini merujuk pada metode dari argumentasi ilmiah. Kesimpulan itu diturunkan dari bukti-bukti yang ada. Testability. Penelitian ilmiah harus dapat menguji hipotesis dengan pengujian statistik yang menggunakan data yang telah dikumpulkan. Objektif dan teoritis. Ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan suatu struktur, konsep, dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitian. Empiris. Metode ini pada prinsipnya bersandar pada realitas. Sistematis. Sistematis artinya mengandung suatu prosedur yang cermat. Tujuan metode ilmiah. Mendapatkan pengetahuan ilmiah, rasional dan teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sikap ilmiah. Beberapa karakter atau sikap peneliti yang harus dikembangkan adalah mampu membedakan fakta dan opini. Opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Sedangkan fakta adalah hasil suatu penelitian yang kebenarannya sudah teruji.
Memiliki rasa ingin tahu. Seorang peneliti biasanya selalu ingin mengetahui segala hal. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan harus tertanam dalam jiwa seorang peneliti. Karena suatu penelitian akan sia-sia jika proses maupun hasilnya merusak lingkungan. Sikap ilmiah ini dapat diwujudkan dengan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Jujur terhadap fakta. Seorang peneliti harus jujur dalam mengambil dan mengolah data suatu penelitian. Tidak boleh ada pemalsuan atau manipulasi, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil kajiannya. Terbuka di sini berarti mau menerima masukan, saran, dan kritikan agar hasil penelitian menjadi lebih baik. Berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian untuk mencoba. Seorang peneliti harus berani untuk mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang ada di pikirannya. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Seorang peneliti harus mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat harus mempunyai dasar yang kuat dan tepat. Oleh karena itu, seorang peneliti harus banyak membaca buku-buku literatur untuk menambah wawasan. Bekerja sama. Pada saat melakukan percobaan, seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga percobaan dapat berhasil dengan baik. Ulet dan gigih. Seorang peneliti tidak boleh cepat berputus asa. Jika gagal dalam suatu penelitian, peneliti harus segera mencari penyebab kegagalan itu dan mencobanya lagi untuk memperoleh kesuksesan. Bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya. Langkah-langkah penulisan metode ilmiah. Ini diawali dengan mengidentifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban yang berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu luas. Pilih permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Kemudian dilanjutkan dengan observasi. Setelah topik yang akan diteliti dalam proyek ilmiah ditentukan, langkah pertama untuk melakukan proyek ilmiah adalah melakukan observasi awal. Untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut melalui pengalaman, berbagai sumber ilmu pengetahuan, berkonsultasi dengan ahli yang sesuai. Nah, di sini gunakan semua referensi, baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, hasil interview, dan lain-lain. Kumpulkan informasi dari ahlinya, baik itu dari instruktur,
peneliti, spesialis, dan lain-lain. Kemudian lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hipotesis ini merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Hipotesis dirumuskan atau dinyatakan sebelum penelitian yang seksama atas topik proyek ilmiah yang dilakukan. Karenanya, kebenaran hipotesis ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian yang seksama. Yang perlu diingat, jika menurut hasil pengujian ternyata hipotesis tidak benar, ini bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Nah, dalam hal ini, gunakan pengalaman atau pengamatan sebelumnya sebagai dasar hipotesis. Kemudian, rumuskan hipotesis sebelum memulai proyek eksperimen. Nah, tahap selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Nah, perhitungkan semua variabel, yaitu semua faktor yang berpengaruh pada eksperimen. Usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen. Pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan konstan. Lakukan eksperimen berulang kali untuk memvariasi hasil. Catat hasil eksperimen secara lengkap dan seksama. Beberapa variabel dalam eksperimen antara lain variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Variabel pengganggu adalah variabel yang tidak diharapkan, tetapi dapat mengganggu hasil eksperimen. Nah, variabel pengganggu ini harus diusahakan tidak ada. Tahap selanjutnya adalah analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi. Data kualitatif diolah secara deskriptif naratif dengan membandingkan hasil pengamatan dan studi literatur berdasarkan hasil triangulasi atau uji validitas data. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Data kualitatif diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi literatur. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan proyek merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Kesimpulan dapat diakhiri dengan memberikan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut. Jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, yang perlu dilakukan 1. Jangan ubah hipotesis. 2. Jangan abaikan hasil eksperimen. 3.
Berikan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Yang keempat, berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian. Yang kelima, bila cukup waktu, lakukan eksperimen sekali lagi atau susun ulang eksperimen. Tahap terakhir, yaitu publikasi ilmiah. Hasil penelitian ini dipublikasikan kepada khalayak dalam bentuk laporan penelitian. Salah satu contohnya adalah jurnal ilmiah. Naskah publikasi ini biasanya memuat tentang abstrak, kemudian pendahuluan, teori dan metode, hasil dan pembahasan, diskusi, referensi yang digunakan atau daftar pustaka.